Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama sore ini. Barreskrim Polri menyelenggarakan syukuran hari jadi ke-78 Reserse Polri dengan mengusung tema Reserse Presisi Siap Melayani. Sebuah toko kelontong yang ditengarai menjual miras digerebek petugas Polresta Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Jenazah korban bencana alam di wilayah hukum Polda Sumatera Barat dimakamkan secara massal. Di informasi pertama pemirsa, polisi telah menangkap Direktur Utama PT Teradron Indonesia berinisial MW yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Polisi juga akan memeriksa pemilik gedung yang disewa Teradron. Polisi telah menangkap Direktur Utama PT Teradron Indonesia berinisial MW yang merupakan tersangka kasus kebakaran maut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra menyebut bahwa MW dijerat pasal 187, 188, dan 359 KUHP. Menurut Bobi, penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidik mengantongi bukti yang cukup. Penyidik juga telah mengantongi keterangan saksi. Dia mengatakan pemilik gedung yang digunakan Teradron juga akan diperiksa. Kita sudah memeriksa 7 saksi, antara lain 6 dari pihak perusahaan, 1 dari lingkungan. Kemudian hari ini juga kita tambah lagi 3 saksi lagi yang akan kita periksa. Salah satunya adalah pemilik perusahaan. Kita tentu saja masih mencari dan mengumpulkan barang bukti dan memperjelas terkait perbuatan pidana dalam peristiwa ini. Saat ini kita masih di 187, 188, dan 359 KUHP. Terkait dengan sengaja atau kealpaannya menyebabkan kebakaran dan bencana lainnya dan menyebabkan meninggal dunianya orang lain. Kebakaran di gedung Teradron terjadi pada Selasa 9 Desember siang. Kebakaran itu menewaskan sebanyak 22 orang. Korban tewas karena terjebak di lantai atas gedung yang terdiri atas 6 lantai. Korban tewas tak bisa keluar karena gedung dipenuhi asap yang berasal dari lantai bawah dan jalur evakuasi yang minim. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Barat pemirsa, sebuah toko kelontong yang ditengarai menjual miras digerebek petugas Polresta Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Petugas yang menggeledah area toko justru mendapati ratusan botol miras berbagai merek yang disembunyikan. Sebuah kandang ayam, pemilik toko kelontong diberikan teguran berupa tindak pidana ringan, sementara ratusan botol miras dengan kadar alkohol di atas 5% tersebut kemudian disita petugas. Dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, petugas mendatangi sebuah toko kelontong di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Petugas yang mendapat laporan dari masyarakat terkait penjualan miras di toko tersebut langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya 2 dus berisi puluhan botol miras berhasil ditemukan petugas di antara tumpukan kardus air mineral. Tak sampai di situ, petugas kemudian melakukan penyisiran keluar area toko dan mendapati puluhan kardus di sebuah kandang ayam. Setelah dicek, kardus yang disembunyikan di area kandang tersebut berisi ratusan botol miras dari berbagai merek. Miras pabrikan hingga tradisional seperti Ciu dan Tuak berhasil ditemukan petugas di kandang yang tak jauh dari toko kelontong tersebut. Penggerebekan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait aktivitas jual beli miras di toko kelontong tersebut. Sedikitnya 400 botol miras dengan kadar alkohol di atas 5% berhasil disita petugas. Upaya menekan peredaran miras ini juga dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif jelang pergantian tahun. Pada kesempatan operasi miras ini
kita menemukan berbagai jenis miras pabrikan maupun tradisional, yang mana sejumlah sekitar 400 botolan, baik pabrikan maupun tradisional, yang mana dilaksanakan dari 3 titik, yaitu di warung, kemudian di rumah, kemudian di kandang ayam. Seluruh miras yang berhasil ditemukan kemudian disita dan dibawa ke Mako Polresta Cirebon. Sementara pemilik toko dikenai teguran berupa tindak pidana ringan. Petugas pun meminta toko tersebut untuk tidak lagi menjual miras. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Selain itu pemirsa, petugas Satres Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat meringkus 3 orang pengedar sabu dan obat keras terbatas. Dari tangan tersangka, petugas menyita 6 gram sabu dan 14.000 obat keras terbatas dan berikut handphone serta plastik klip. Di Tenggarai, stok obat keras tersebut akan diedarkan jelang tahun baru nanti. Sambil dibuka. Penggerebekan terhadap pengedar obat keras ini dilakukan petugas Satres Narkoba Polresta Cirebon di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. DN alias Kaspu yang tengah menunggu pembeli sempat membuang plastik berisi obat keras saat diamankan. Petugas pun kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya dan mendapati belasan ribu obat keras yang tersimpan rapih di dalam tas. Selain DN, pengungkapan di awal bulan Desember ini, petugas juga menangkap 2 tersangka lainnya yang menjadi pengedar sabu dan obat keras. Ketiganya yang menjadi target polisi diamankan di wilayah Kecamatan Depok dan Gresik dengan barang bukti 14.000 obat keras dan 6 gram sabu. Berikut sejumlah handphone dan klip plastik putih. Dalam menjalankan bisnis haramnya, ketiga tersangka menggunakan modus tempel atau MAPS dan cash on delivery. Bahkan di Tenggarai, belasan ribu obat keras tersebut akan menjadi stok untuk diedarkan jelang tahun baru. Selama Desember 2025 ini ada 2 kasus ya. 1 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian 1 kasus penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat keras. TKP-nya di Kecamatan Depok dan Kecamatan Gegesik. Ya, Kecamatan Depok dan Kecamatan Gegesik. Adapun barang bukti yang berhasil disita yaitu sediaan farmasi jenis obat keras sebanyak 14.750 butir, kemudian narkotika jenis sabu seberat 6,62 gram. Saat ini petugas Satres Narkoba Polresta Cirebon masih melakukan pengembangan terkait jaringan dari ketiga pengedar sabu dan obat keras tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 tentang narkotika dan pasal 435 tentang kesehatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Barreskrim Polri menyelenggarakan syukuran hari jadi ke-78 Reserse Polri dengan mengusung tema Reserse Presisi Siap Melayani.
Pada momentum ini, Bareskrim Polri resmi meluncurkan aplikasi pelayanan aduan reserse sebagai inovasi untuk mempermudah layanan pengaduan masyarakat. Syukuran hari jadi ke-78 Reserse Polri berlangsung pada Jumat pagi 12 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono, Ketua Umum PP Polri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, para Kabar Eskrim pada masanya, para direktur, personal pengemban fungsi reserse, serta Polda jajaran secara langsung maupun daring. Dalam acara syukuran ini, Bareskrim Polri resmi meluncurkan aplikasi pelayanan pengaduan reserse sebagai tindak lanjut kebutuhan publik akan layanan yang cepat dan mudah. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Wakapolri didampingi Kabar Eskrim Polri, Ketua Umum PP Polri, serta Karo Wasidi. Aplikasi pelayanan pengaduan reserse ini akan menjadi kanal utama pengaduan yang menghubungkan masyarakat dengan penyidik tanpa prosedur sulit. Inovasi ini diharapkan dapat menguatkan transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong akselerasi kinerja reserse di tingkat nasional dalam bingkai presisi. Kami memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan pelayanan yang responsif dan transparan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat Dumas terkait penanganan perkara dengan meluncurkan program Yanduan Reserse secara online. Program ini berfungsi sebagai kanal utama untuk konsultasi, pengaduan, dan informasi dengan memangkas birokrasi sehingga dapat secara efektif mengatasi akar masalah terhambatnya atau putusnya saluran komunikasi antara masyarakat dengan penyidik, yang mana setiap Dumas dapat langsung dilayani dan terhubung kepada penyidik yang menangani, bahkan sampai melaksanakan gelar perkara saat itu juga secara online. Ini adalah langkah maju untuk menjamin hak publik atas informasi kasus yang ditangani oleh penyidik. Mohon kiranya Bapak Wakapolri untuk dapat melaunching program ini. Insya Allah kami yakin dengan restu dan peluncuran langsung dari Bapak Wakapolri, program ini akan mendapatkan legitimasi yang kuat di mata publik agar kedepannya dapat berfungsi optimal sebagai jembatan komunikasi terpercaya, sekaligus menjadi instrumen efektif untuk mempercepat perbaikan kinerja reserse Polri secara nasional dalam bingkai presisi. Melalui aplikasi pelayanan pengaduan reserse ini, pelapor cukup menginstal aplikasi, melakukan registrasi, dan langsung terhubung ke WhatsApp layanan aduan reserse di nomor 0812188999191 untuk mendapatkan respons petugas. Layanan ini juga dilengkapi dengan fitur gelar perkara secara online. Pelapor juga dapat memantau perkembangan laporannya secara berkala. Kegiatan ini menjadi refleksi perjalanan 78 tahun Reserse Polri yang terus melakukan transformasi secara berkelanjutan, berintegritas, dan profesional melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.